Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yakin A. Asikin, SPD MPD. Saya salah satu dosen pada program studi pendidikan guru sekolah dasar di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kalabahi. Sebagai seorang dosen, saya mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan catur dharma perguruan tinggi di Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang mencakup pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengamalan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk unsur pengajaran. Pemaparan ini difokuskan pada mata kuliah utama yang saya ampu, yaitu perencanaan pembelajaran SD. Identitas dan karakteristik mata kuliah. Perencanaan pembelajaran SD adalah mata kuliah wajib pada program studi PGSD STKIP Muhammadiyah Kalabahi dengan kode PGSD 3109 dan bobot 3 SKS yang diprogramkan oleh mahasiswa pada semester 3. Secara struktur kurikulum, perkuliahan ini dirancang sebanyak 16 kali pertemuan efektif yang sudah mencakup evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Perkuliahan ini dikembangkan menggunakan kerangka kerja Outcome Based Education atau OB agar mahasiswa mampu menguasai konsep dasar instruksional, model pengembangan pembelajaran, teori belajar yang mendasari, perumusan indikator, pemilihan strategi, pendekatan, metode, teknik, hingga perancangan media dan instrumen asesmen yang valid. Substansi mata kuliah ini terhubung secara logis dengan mata kuliah pendukung lainnya yang saya ampu, seperti teori belajar dan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran SD, guna membangun kompetensi pedagogis yang utuh bagi calon guru sekolah dasar. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Perumusan capaian pembelajaran dirancang selaras dengan standar nasional pendidikan tinggi dan profil lulusan guru sekolah dasar yang profesional dan berkarakter. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL. 1. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 2. Penguasaan pengetahuan, mampu mendeskripsikan prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar, mencakup aspek fisik, intelektual, sosial emosional, moral, dan spiritual yang berlandaskan agama dan budaya. 3. Keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif, serta menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 4. Keterampilan khusus, mampu mengembangkan dan menerapkan prinsip serta teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. 1. CPMK 1 mampu mengintegrasikan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di SD. 2. CPMK 2 mampu menerapkan pemikiran kritis dan sistematis dalam merancang solusi atau problem pedagogis di kelas.
3. CPMK 3 menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, dan media pembelajaran inovatif untuk 5 bidang utama di SD. 4. CPMK 4 mampu merancang perangkat pembelajaran secara bertanggung jawab dan berbasis karakteristik peserta didik. 5. CPMK 5 mampu merekonstruksi dan memodifikasi perangkat pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan teknologi dan diferensiasi siswa. 6. CPMK 6 mampu merancang dan mengevaluasi instrumen asesmen proses serta hasil belajar secara berkelanjutan. Materi pembelajaran dan integrasi Tridharma. Materi perkuliahan disusun secara sistematis mulai dari konsep dasar perencanaan pembelajaran, analisis kurikulum nasional, model-model pembelajaran inovatif seperti blended learning, flipped classroom, gamification, pembelajaran berdiferensiasi, project based learning atau PJBL, program based learning atau PBL, inquiry, hingga discovery learning. Penyusunan modul ajar, pengembangan lembar kerja peserta didik, berbasis HOT, media pembelajaran digital, hingga asesmen terpadu di sekolah dasar. Seluruh materi tersebut diintegrasikan secara komprehensif dengan unsur penunjang mutu akademik. Yang pertama, integrasi al-Islam dan kemuhammadiyahan. Setiap sesi perkuliahan dibuka dengan salam, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan doa bersama untuk menanamkan integritas, etos kerja, serta tanggung jawab moral calon pendidik. Yang kedua, integrasi keilmuan interdisipliner. Materi dikomunikasikan dengan psikologi perkembangan anak, teori belajar kognitif, serta pendekatan pemecahan masalah atau STEM guna memperkuat daya analisis mahasiswa. Yang ketiga, integrasi penelitian. Mahasiswa dibekali kemampuan penelusuran literatur ilmiah untuk merumuskan draft proposal penelitian tindakan kelas atau PTK atau penelitian pengembangan atau R&D yang relevan dengan problem real di sekolah dasar. 4. Integrasi pengabdian kepada masyarakat. Produk perangkat pembelajaran yang dihasilkan mahasiswa diuji dan disimulasikan secara langsung melalui program pendampingan kolaboratif di sekolah mitra dampingan. Strategi pembelajaran dengan kerangka dia, delivery, interaction, dan assessment. Pelaksanaan perkuliahan dirancang secara interaktif dan objektif melalui pendekatan dia. Pertama, delivery atau penyampaian materi menggunakan kombinasi ceramah dialogis, studi kasus, serta model pembelajaran kooperatif berbasis jigsaw, dilengkapi kelompok ahli atau expert group dan project based learning. Materi disajikan secara kontekstual dengan mengaitkan pada problem nyata di satuan pendidikan dasar. Yang kedua, interaction atau interaksi pembelajaran. Komunikasi dua arah dibangun secara intensif, baik melalui diskusi kelompok dan presentasi di kelas luring maupun pemanfaatan Google Classroom dan Google Drive untuk bimbingan terstruktur di luar jam tatap muka. Yang ketiga, asesmen atau asesmen dan penilaian. Penilaian dilakukan secara transparan sejak awal perkuliahan melalui kontrak belajar. Evaluasi bersifat komprehensif, formatif, dan sumatif yang mencakup keaktifan partisipatif, kualitas produk perangkat pembelajaran, portofolio proyek akhir, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun bobot komponen penilaian mata kuliah perencanaan pembelajaran SD ini adalah 1.
kehadiran 20%. 2. Diskusi, tugas, keaktifan, dan portofolio produk 35%. 3. Ujian tengah semester 20%. 4. Ujian akhir semester 25%. Total bobot semuanya 100%. Penutup dan cuplikan pembelajaran luring. Demikian deskripsi diri unjuk kerja pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran mata kuliah perencanaan pembelajaran ini disusun secara objektif dan akuntabel. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan rekaman proses pembelajaran luring yang saya laksanakan di kelas, yang difokuskan pada sub CPMK 11 mengenai asesmen terpadu di sekolah dasar. Dalam sesi pembelajaran tersebut, mahasiswa dibimbing untuk menguasai kemampuan akhir dalam menyusun asesmen terpadu, baik diagnostik, formatif maupun sumatif, yang disesuaikan secara cermat dengan karakteristik jenjang kelas rendah, menengah, dan tinggi di sekolah dasar. Kegiatan perkuliahan ini dibuka secara konsisten melalui salam dan doa Islami, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan materi dan aktivitas interaktif melalui eksplorasi konsep dasar, penyesuaian bentuk instrumen perjenjangan, serta integrasi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor secara utuh menggunakan metode ekspositori, diskusi kelompok, dan project based learning. Rangkaian aktivitas ini berjalan sistematis mulai dari persepsi, eksplorasi materi, pembimbingan pengerjaan lembar kerja mahasiswa atau LKM, hingga sesi presentasi dan penguasaan konseptual. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara objektif melalui ranah tes dan non-tes yang mencakup penilaian produk LKM, tingkat kehadiran, serta keaktifan diskusi dengan tagihan pengumpulan berupa LKM, perancangan asesmen terpadu, dan lembar refleksi yang diunggah ke Google Drive berdasarkan rujukan literatur utama dari Ari Kunto 2021, Mardapi 2017, serta panduan BSKAP 2022, dan ditutup dengan pesan-pesan kemuhammadian dan doa bersama. Selamat menyaksikan cuplikan video pembelajaran mata kuliah perencanaan pembelajaran SD secara luring pada sub CPMK 11 berikut ini. Ada semuanya? Hadir ya. Semuanya jadi artinya di peralatan saja. Ya, baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada sore hari ini pada mata kuliah perencanaan pembelajaran mata kuliah perencanaan sebelum kita mulai, satu orang maju menuju. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, dalam kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, mata kuliah hari ini apa? Perencanaan pembelajaran. Ya, siapa yang masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Kemarin kita belajar perencanaan pembelajaran ya. Latihan membuat Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mencoba bagaimana kalau kamu itu berada di sekolah SD, menjadi guru di SD. Bagaimana kamu menilai pemahaman
siswa kelas 1 itu bisa tidak menilainya menggunakan tes tulis? Belum bisa. Kenapa? Karena mereka jangan mereka belajar menulis saya. Kalau kita langsung tes tulis saja belum bisa Menulis. Menulis. Yang lain? Aku kelas menengah, aku kelas tinggi. Kelas menengah dan kelas tinggi bisa ya. Kalau kelas menengah kelas tinggi bisa. Kita bisa menilai menggunakan apa? Tes tertulis. Jadi kalau jenis tes itu harus sesuaikan dengan apa? Kemampuan siswa. Kelas rendah, kelas menengah, dan kelas tinggi itu berbeda. Lagi mengangkat apa itu? Lagi mengangkat uang. Nah, ini contoh guru memahamkan lewat menunjuk gambar. Jadi tidak harus apa? Bertanya dengan soal. Contoh kartu. Kan ini apa? Anak-anak SD. Ini kelas rendah ini. Ya, ini apa? Nah, lihat gambarnya. Dosen sedang mengajar. Sedang mengajar. Kalau ini, lihat gambarnya. Ya, ini apa? Lagi tanya jawab. Jadi apa? Guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawab dengan menggunakan kita bentuk dulu 5 kelompok karena kita habis diskusi, jadi kita bentuk 5 kelompok. Setelah saya jelaskan dulu apa itu kognitif, bagaimana apa itu informatif, apa itu sumatif, kemudian bagaimana bentuk itu, baru kita diskusi. Saya juga kita berdua ini seperti apa? Kita mau masak, kita harus siapkan sesuatu. Kita mau ke kota, Kita harus siapkan kendaraan. Kita mau dokter mau kasih obat, harus kasih apa? Langsung kasih resep baru. Tanya keluhannya dulu. Sama dengan kita kamu mengajari SD. Sebelum kasih materi harus apa? Tanya kesiapan siswa. Jadi sini apa? Pengetahuan awal kepada siswanya bagaimana? Ya, pengetahuan awalnya, kemudian kebutuhannya apa, itu dievaluasi pada tahun itu apa? Asesmen kan loh. Kita tes pengetahuannya ataukah sikapnya ataukah apa ya? Terapi. Kalau pengetahuan kita tes sebagai apa? Kita mengukur kemampuan pengetahuan lewat tes tertulis. Kalau keterampilan buat praktik. Kalau sikap ya perilaku, kita nilainya lewat apa? Lewat gitu. Teman terjawab dan mahasiswa. Ini kelompok ada apa ini? Diskusi. Pilih kelas rendah atau menengah atau tinggi. Oke, nanti silakan. Mungkin ada yang sama. Ranah dia mengukur sikap, pengetahuan atau tetapi itu kalau milih kelas rendah. Kemudian menengah itu apa? Itu tinggi itu apa? Silakan. Dari 3. Dari diagnosis, formatif, kemudian sumatif. Silakan ya. Kami diskusi. Jadi merencanakan asesmen pembelajaran.
dengan presentasikan hasil diskusi kami. Dengan itu saya mendengarkan teman-teman saya sendiri Sofian Hadi Putra sebagai moderator, serta saya Laura Membanti, dan saya Sri Nurlada Saleh. saya Siti Leilani. Kami akan mempresentasikan tahapan asesmen di kelas tinggi. Jadi tahapan asesmennya kan ada 3, asesmen diagnostik, formatif, sama sumatif. Nah di kelas tinggi, asesmen diagnostiknya, bentuk dan teknik asesmen itu bisa menggunakan kuis pretest. Dilakukan 3 tahapan asesmen untuk kelas rendah. Yang pertama itu ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif. Jadi tahapan asesmen diagnostik itu bentuk dan teknik asesmennya itu ada observasi dan deskripsi aktivitas itu mengamati cara siswa menunjukkan anggota tubuh melalui gambar atau tubuh sendiri, dan mana yang diukur itu ada pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, asesmen formatif. Bentuk dan teknik asesmennya itu penugasan dan tanya jawab. Dan untuk deskripsi aktivitasnya itu siswa menyebutkan nama-nama anggota tubuh dan memasangkan gambar dengan nama anggota tubuh serta menjawab pertanyaan guru selama proses belajar, proses pembelajaran. Ranah yang diukur itu pengetahuan dan keterampilan. Dan ketiga itu asesmen sumatif. Bentuk dan teknik asesmennya itu tes tertulis dan praktik. Deskripsi aktivitasnya itu siswa mengerjakan soal tentang nama dan fungsi anggota tubuh, kemudian menunjukkan anggota tubuh sesuai instruksi guru. Ranah yang diukur itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terima kasih. Baik, sini saya akan beri kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya, disilahkan. Pas kakak. Oke, nanti dulu. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dikumpulkan semuanya ya. Semuanya untuk yang bukan waktu jadi dua dokumentasi yaitu keputusan kami ya. Dari kita bahas diskusi ini, berarti apa? Kita nanti sebagai seorang guru harus mengetahui 3 jenis apa? Ada diagnosis, formatif, dan kemudian harus ada bentuk dan instrumennya. Kemudian yang dinilai itu apa? Pengetahuan atau sikap atau keterampilan. Kemudian langkah-langkahnya apa? Harus tahu langkah-langkahnya. Kemudian harus baik di SD kelas rendah menengah maupun kelas tinggi. Yang ini apa? Dia punya otaknya apa? Kognitif. Nah, terus apa lagi? Dia punya keterampilan. Kemudian dia mesti sikap. Kalau yang keterampilan berarti harus apa? Bukti hasilkan kerjanya. Ya, kalau yang pengetahuan berarti apa? Pengetahuan. Diukur dengan tes tulis maupun tes lisan. Maupun dalam bentuk jelas. Kalau yang sikap berarti apa? Lewat ini semuanya apa? Kalau guru harus mampu merencanakan di mana? Di dalam Perangkat pembelajaran. harus direncanakan dulu. Direncanakan memang baru digunakan untuk apa? Untuk masuk di kelas. Oke. Sebelum kita akhiri, saya bagikan gambar untuk apa? Refleks.
Isi dulu. Isi ya. Silakan. Di belakangnya ada lembar refleksi, silakan isi. Isi apa itu? Isi lembar refleksi. Terus nama di mana? Sudah selesai sih? Sudah. Nah, refleksi ini nanti dikembalikan ya. Ya. Oke. Kita sampai di sini. Intinya apa? Kasusnya bukan hanya untuk apa? Untuk mendapatkan Nilai. tapi dari awal supaya belajar itu tidak dulu. Kita harus mampu merencanakan penilaian di dalam apa? Belajar ataupun semoga kamu bisa, dan nanti kita bertemu lagi di Minggu depan. kita bersama dengan materi yang berbeda. Untuk itu sebelum kita akhiri, satu orang berjudul. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan ini disampaikan. Ucapan terima kasih yang tulus saya haturkan kepada keluarga tercinta atas dukungan moral yang tiada henti. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, LL.Dikti Wilayah 15 Nusa Tenggara Timur, tim Serdos, serta pimpinan dan sivitas akademika STKIP Muhammadiyah Kalabahi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ikhtiar ini bernilai ibadah dan berfaedah bagi kemajuan pendidikan bangsa Indonesia. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.